Menantuku, Syafira, memberiku jam tangan pintar. Katanya, untuk memantau detak jantungku yang sering berdebar. Tapi jam itu hanya bergetar hebat saat tanganku mendekati botol obat pagi. Bukan saat aku sesak. Di balik itu semua, sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hidupku sebagai seorang janda di Bandung berjalan dalam ritme yang tenang dan teratur. Namaku Lestari. Usiaku sudah memasuki kepala 5, dan hari-hariku banyak kuhabiskan di galeri seni kecil milikku, peninggalan almarhum suamiku. Galeri itu tidak besar, tapi cukup terpandang di kalangan kolektor seni lokal. Sisanya, waktuku habis di rumah, sebuah paviliun bergaya kolonial yang terasa semakin luas sejak putra tunggalku, Damar, menikah dan sibuk membangun karirnya. Damar adalah anak yang baik, tapi pekerjaannya di ibu kota menyita seluruh waktunya. Dia jarang pulang. Aku mengerti. Dia sedang meniti karir. Rasa sepi itu seringkali hadir. Namun untungnya, Damar menikahi Syafira. Syafira adalah menantu yang tidak berani kumimpikan sebelumnya. Dia cantik, lembut, dan sangat berbakti. Sejak mereka menikah 3 tahun lalu, Syafira bersikeras agar mereka tinggal bersamaku di Bandung, menemani masa tuaku, meskipun itu berarti Damar harus bolak-balik ke Jakarta setiap minggu. Syafira yang mengurus rumah, mengelola keuanganku, dan yang terpenting, dia yang selalu ada. Dia adalah menantu sempurna. Jika aku batuk sedikit saja di malam hari, paginya dia sudah siap dengan air jahe hangat. Kesehatanku memang sedikit menurun setahun terakhir. Bukan sesuatu yang serius, hanya saja jantungku kadang berdebar tidak karuan. Dokter bilang itu hanya kecemasan ringan dan faktor usia. Tapi bagi Syafira, itu adalah sebuah alarm. Suatu malam, Damar pulang lebih awal dari biasanya. Sebuah kejadian langka. Kami bertiga duduk di meja makan. Syafira, seperti biasa, menyajikan makan malam dengan sempurna. Suasana terasa hangat. Bu, Damar memulai, meletakkan sendoknya. Bagaimana kabar ibu? Masih sering berdebar? Aku tersenyum. Kadang-kadang saja, Damar. Kalau sedang banyak pikiran atau kelelahan. Biasa saja. Jangan biasa saja, Bu, Syafira menyahut lembut dari samping Damar. Dia menatapku dengan tatapan penuh kekhawatiran tulus. Syafira dan Mas Damar khawatir sekali. Apalagi kalau Mas Damar lagi di Jakarta, Syafira takut ibu kenapa-kenapa sendirian di galeri. Damar mengangguk, lalu tersenyum. Karena itu, kami punya sesuatu untuk ibu. Syafira bangkit dan mengambil sebuah kotak kecil berwarna putih dari atas lemari. Dia menyerahkannya padaku. Kotak itu terasa solid dan mahal. Kubuka perlahan. Di dalamnya, tergeletak sebuah jam tangan pintar modern, berwarna rose gold, dengan layar hitam mengkilap. Aku terkejut. Syafira, Damar. Ini kan mahal sekali. Ibu tidak mengerti memakai barang canggih begini. Syafira tertawa kecil. Dia duduk di sebelahku dan mengambil jam itu. Gampang kok, Bu. Nanti Syafira ajarin. Ini penting. Dia meraih pergelangan tanganku dan memasangkan jam itu. Rasanya dingin dan sedikit berat. Ini untuk memantau detak jantung ibu, katanya dengan senyum tulus yang selalu menenangkan hatiku. Jam ini bisa mendeteksi ritme jantung ibu 24 jam. Kalau ada apa-apa, kalau detaknya terlalu cepat atau tidak teratur, jam ini akan otomatis kirim peringatan ke ponsel Syafira dan Mas Damar. Aku menatap Damar. Matanya berbinar bangga. Tuh, kan, Bu. Istriku memang paling perhatian. Damar saja tidak kepikiran sampai sejauh ini. Terima kasih, ya, sayang. Damar mengusap kepala istrinya. Hatiku menghangat. Rasa syukur membuncah. Di usiaku ini, apalagi yang kuharapkan selain perhatian dari anak dan menantu? Aku merasa sangat dicintai, sangat diperhatikan. Kekhawatiranku soal teknologi canggih ini langsung sirna. Jika ini bisa membuat mereka tenang, aku akan memakainya setiap saat. Terima kasih, ucapku lirih, suaraku sedikit bergetar karena terharu. Kalian baik sekali sama ibu.
Ibu tidak perlu pusing soal pengaturannya. Syafira menjelaskan sambil menyentuh layar jam itu. Layarnya menyala, menampilkan angka-angka. Semua sudah Syafira atur terhubung ke ponsel Syafira. Ibu cukup pakai saja. Yang penting, jangan lupa di-charge setiap malam, ya. Malam itu, aku tidur dengan jam tangan baru melingkar di pergelanganku. Aku menatap layar hitamnya sebelum memejamkan mata. Aku merasa aman. Aku merasa dijaga. Aku tidak tahu bahwa benda kecil yang dingin di tanganku ini adalah awal dari sebuah kebohongan besar. Kebohongan yang nyaris merenggut nyawaku. Keesokan paginya, aku terbangun seperti biasa. Jam tangan itu terasa nyaman di pergelanganku. Aku sudah terbiasa. Setelah mandi dan berpakaian, aku menuju meja makan untuk rutinitas pagiku, minum obat. Ada beberapa botol vitamin. Tapi ada satu botol kecil yang paling penting, berisi obat untuk mengontrol detak jantungku. Resep dokter yang harus kuminum setiap pagi tanpa boleh terlewat. Aku duduk dan meraih botol obat jantung itu. Saat itulah terjadi. Tepat ketika jari-jariku berjarak mungkin sekitar 5 cm dari botol obat, jam tangan di pergelanganku tiba-tiba bergetar hebat. Bukan getaran notifikasi biasa yang halus, tapi getaran yang kasar dan mendadak. Seolah-olah ada alarm darurat yang menyala di dalamnya. BZZZE. BZZZE. Aku kaget sekali sampai tanganku terlonjak. Jantungku langsung berdebar kencang. Ironis. Jam yang seharusnya memantau detak jantungku malah membuatku nyaris kena serangan jantung. Aku segera menarik tanganku. Getaran itu langsung berhenti. Aku menatap jam itu dengan bingung. Layarnya gelap. Aku mengangkat pergelanganku, mengetuk layarnya. Tidak ada pesan. Tidak ada panggilan tidak terjawab. Tidak ada notifikasi apapun. Hanya tampilan jam digital biasa. Aneh sekali, gumamku. Mungkin hanya bug atau kesalahan sistem. Barang baru, wajar saja kalau sedikit error. Aku mengabaikannya. Dengan hati-hati, aku kembali meraih botol obat itu. BZZZE. BZZZE. Getaran hebat itu kembali terjadi, sama kuatnya. Kali ini aku tidak menarik tanganku. Aku membiarkan jam itu bergetar liar sementara tanganku memegang botol obat. Getaran itu baru berhenti begitu aku meletakkan botol itu kembali ke meja. Aku terdiam. Ini aneh. Pagi, Bu. Suara lembut Syafira membuatku tersentak. Dia masuk ruang makan, sudah rapi dengan pakaian rumahnya, membawa nampan berisi teh hangat untukku. Pagi, Syafira. Terima kasih, kataku, berusaha terdengar normal. Sudah minum obat, Bu? Tanyanya sambil meletakkan cangkir di depanku. Itu pertanyaan rutinnya setiap pagi. Ini baru mau, jawabku. Syafira, jam tangan ini tadi bergetar hebat sekali. Syafira mengangkat alisnya. Bergetar? Ada notifikasi apa, Bu? Tidak ada. Hanya bergetar saja. Keras sekali. 2 kali. Tepat saat ibu mau ambil botol obat ini. Aku menunjuk botol obat jantungku. Syafira tampak berpikir sejenak. Dia lalu tersenyum maklum. Oh, mungkin itu pengingat minum obat yang Syafira setel. Maaf, Bu, mungkin getarannya Syafira setel terlalu kuat. Ya? Biar ibu tidak lupa. Dia mengambil jam tanganku yang sedang ku-charge sebentar semalam. Dia mengetuk-ngetuk layarnya, masuk ke menu pengaturan. Aneh. Tidak ada apa-apa di lognya. Pengaturannya juga normal. Mungkin tadi memang ada notifikasi masuk tapi ibu tidak sengaja hapus? Sudahlah, tidak apa-apa. Yang penting ibu tidak kaget lagi, ya. Nanti Syafira cek lagi setelannya. Penjelasannya terdengar masuk akal. Mungkin memang alarm pengingat. Aku pun meminum obatku dan melupakan kejadian itu. Keesokan paginya, kejadian yang sama persis terulang. Aku duduk di meja makan. Aku meraih botol obat jantungku. Dan tepat saat tanganku mendekat, BZZZTT. BZZZTT. Getaran kasar itu kembali mengguncang pergelanganku. Aku diam. Aku menarik tanganku, getarannya berhenti. Aku dekatkan lagi, getarannya muncul lagi. Ini bukan pengingat. Pengingat seharusnya berbunyi atau bergetar sekali, lalu menampilkan pesan, waktunya minum obat.
Ini berbeda. Ini seperti sensor. Seperti jam ini bereaksi terhadap botol itu. Hari ketiga, keraguanku semakin besar. Pagi itu, aku melakukan hal yang sama. Aku dekatkan tanganku ke botol. Jam bergetar. Aku jauhkan. Jam diam. Kemudian, aku mencoba mendekatkan tanganku ke botol vitamin C-ku. Tidak terjadi apa-apa. Aku dekatkan ke cangkir tehku. Diam. Aku dekatkan ke botol obat maku. Diam. Aku kembali mendekatkan tanganku ke botol obat jantung. BZZZE. Jantungku mulai berdebar. Kali ini bukan karena kaget, tapi karena rasa curiga yang aneh mulai merayapi pikiranku. Aku memutuskan untuk menguji fungsi asli jam ini. Sore itu, aku sengaja berolahraga ringan di taman belakang. Aku melakukan senam kecil dan jalan cepat mengelilingi taman. Sesuai dugaanku, aktivitas itu membuatku sedikit terengah-engah. Napasku memburu dan aku bisa merasakan jantungku berdebar lebih cepat dari biasanya. Ini adalah kondisi yang seharusnya dideteksi oleh jam itu. Aku berhenti, napasku masih terengah. Aku memegang dadaku. Debarannya terasa jelas. Aku menatap jam tangan di pergelanganku. Diam. Tidak ada getaran. Tidak ada alarm. Tidak ada notifikasi darurat. Aku mengetuk layarnya untuk memeriksa aplikasi kesehatan. Benar saja, angka detak jantungku menunjukkan 130 denyut per menit. Jelas di atas batas normal saat istirahat. Jam ini seharusnya mengirim peringatan pada Syafira. Itu tujuan utamanya, kan? Tapi jam itu diam saja. Jam itu tidak peduli jantungku berdebar kencang. Jam itu tidak peduli aku sesak napas. Jam itu hanya peduli saat aku mendekati botol obat pagiku. Rasa terima kasih yang kurasakan 2 hari lalu menguap seketika, berganti menjadi rasa tidak nyaman yang dingin. Ada sesuatu yang sangat salah dengan hadiah, sempurna, dari menantu, sempurna, ku ini. Perasaan tidak nyaman yang dingin itu menemaniku sepanjang sisa hari. Setiap kali aku melirik jam tangan di pergelanganku, jam itu seolah balas menatapku. Benda mati itu terasa hidup, seperti mata kecil yang mengawasiku. Hadiah yang tadinya kusyukuri sebagai tanda cinta, kini terasa seperti belenggu. Aku mencoba bersikap normal di depan Syafira. Aku tersenyum saat diajak bicara, memuji masakannya saat makan malam, tapi pikiranku melayang jauh. Aku terus memutar ulang kejadian di taman. Jantungku berdebar kencang, aku sesak napas, dan jam itu diam. Pagi harinya, tanganku mendekati botol obat, dan jam itu bergetar hebat. Logika sederhana mengatakan ada yang tidak beres. Tapi apa? Aku tidak bisa menceritakan ini pada Damar. Putraku itu terlalu mencintai istrinya, dan terlalu sibas. Dia pasti akan menganggapku paranoid, atau lebih buruk, menuduhku cemburu pada menantuku sendiri. Dia akan bilang aku mengada-ada, mencari-cari kesalahan Syafira yang begitu sempurna. Tidak, aku butuh orang lain. Aku butuh telinga yang objektif, yang tidak akan langsung menghakimiku. Aku butuh Winda. Winda adalah sahabatku sejak kami kuliah. Dia berbeda 180 derajat dariku. Jika aku adalah air yang tenang, Winda adalah api yang meletup-letup. Dia modern, skeptis, dan mulutnya setajam silet. Dia tidak pernah menikah, dan mendedikasikan hidupnya pada karirnya sebagai konsultan hukum. Dia orang yang paling tidak sabar dengan basa-basi, dan orang pertama yang bisa melihat kebohongan. Keesokan harinya, aku sengaja pergi ke galeri lebih pagi. Aku bilang pada Syafira bahwa ada klien penting yang mau datang. Begitu sampai di galeri, aku langsung masuk ke ruanganku, mengunci pintu, dan menelepon Winda. Lestari, tumben pagi-pagi telepon. Ada apa? Suaranya di seberang sana terdengar energik seperti biasa. Win, aku perlu bicara. Penting. Nada suaraku yang ragu-ragu pasti terdengar olehnya. Kamu baik-baik saja, Sar? Suaramu aneh. Kamu di mana? Syafira menerormu lagi? Winda tidak pernah menyukai Syafira. Dia selalu bilang Syafira terlalu sempurna untuk jadi nyata. Aku selalu membela menantuku, mengatakan Winda hanya sinis. Aku di galeri. Bisa kita ketemu? Sekarang?
Setengah jam. Di kafe biasa dekat galerimu, katanya tegas, langsung menutup telepon. Setengah jam kemudian, kami sudah duduk berhadapan di kafe yang lengang. Aku memesan teh hangat, meskipun tanganku dingin. Winda menatapku lekat dengan mata tajamnya. Oke. Ceritakan. Semuanya, desaknya. Aku menarik napas panjang. Aku merasa konyol. Aku merasa seperti sedang mengarang cerita detektif murahan. Tapi aku menceritakan semuanya, dengan runtut. Aku cerita tentang hadiah jam tangan pintar itu. Aku cerita tentang alasan Syafira memberikannya, untuk memantau jantungku. Aku cerita tentang getaran aneh yang hanya muncul saat aku mendekati botol obat jantungku. Dan aku menceritakan bagian terpenting, bagaimana jam itu tetap diam membisu saat jantungku benar-benar berdebar kencang di taman kemarin. Winda mendengarkan tanpa menyela. Wajahnya serius. Dia tidak tertawa, tidak juga terlihat kaget. Dia hanya mengangguk-angguk kecil, seolah sedang menyusun kepingan teka-teki. Setelah aku selesai, keheningan menyelimuti meja kami. Jadi, kataku pelan, menurutmu aku berlebihan? Mungkin jamnya memang rusak. Winda tertawa. Bukan tawa mengejek, tapi tawa kering dan sinis. Rusak? Tentu saja tidak. Sar. Jam itu tidak rusak. Jam itu bekerja persis seperti yang diinginkan pemasangnya. Aku mengerutkan dahi. Maksudmu? Lestari, sahabatku, katanya sambil mencondongkan tubuhnya ke depan. Kamu itu terlalu naif. Terlalu baik. Kamu pikir menantumu itu malaikat? Dia itu kontrol freak. Gila kontrol. Aku terkejut mendengar kata-katanya yang blak-blakan. Gila kontrol? Apa maksudmu? Pikirkan baik-baik. Winda menjelaskan dengan cepat, jarinya mengetuk-ngetuk meja. Dia tidak peduli dengan detak jantungmu. Jam itu bukan alat medis. Itu alat pelacak. Dia ingin memastikan kamu minum obat tepat waktu. Tepat di jam yang dia mau. Dia mungkin paranoid kamu lupa. Teorinya mengejutkanku. Tapi, kenapa? Kenapa sampai segitunya? Dia bisa tanya langsung padaku. Karena orang gila kontrol tidak bekerja seperti itu, sergah Winda. Mereka tidak bertanya. Mereka memastikan. Mereka ingin data. Mereka ingin bukti. Winda melanjutkan teorinya. Ini teknologi sederhana, SAR. Mungkin dia menempelkan semacam stiker pelacak tipis, seperti beacon atau tag NFC, di botol obatmu. Seperti yang orang pakai di dompet atau koper biar tidak hilang. Lalu, jam itu dia program khusus. Bukan untuk detak jantung, tapi sebagai sensor kedekatan. Jadi, begitu jam di tanganmu dekat dengan tag di botol itu, jamnya bergetar. Dia dapat notifikasi di ponselnya, misi selesai. Ibu sudah mengambil obatnya. Penjelasan Winda terasa masuk akal. Sangat masuk akal. Itu menjelaskan kenapa jam itu hanya bereaksi pada botol spesifik itu. Itu juga menjelaskan kenapa fungsi pemantau jantung yang asli tidak bekerja. Mungkin Syafira sengaja mematikannya agar baterai jamnya awet untuk fungsi pelacakannya. Aku terdiam, mencoba mencerna semua ini. Di satu sisi, aku merasa lega. Setidaknya ada penjelasan logis. Ini bukan sesuatu yang supranatural. Ini hanya teknologi. Tapi di sisi lain, aku merasa kotor. Dia memata-mataiku. Win? Suaraku bergetar. Di rumahku sendiri? Tentu saja. Winda mengangguk mantap. Dia ingin mengontrol hidupmu. Mengontrol jadwalmu. Memastikan kamu, aset, berharganya, terawat dengan baik sesuai manual booknya dia. Dasar menantu gila kontrol. Rasa tidak nyaman yang kemarin kurasakan kini berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap. Rasa marah. Rasa dilanggar. Aku merasa ini berlebihan, Win, kataku jujur. Aku mengerti dia mungkin khawatir. Tapi ini keterlaluan. Tepat sekali, Winda setuju. Sekarang, kamu harus cari tahu sendiri. Coba kamu cek pengaturan jam itu. Pasti ada aplikasi atau pengaturan aneh di dalamnya. Cari menu notifikasi, atau menu, Find My Device, atau apalah. Kalau kamu temukan, itu buktinya. Kami berpisah tak lama kemudian.
Aku kembali ke galeri, tapi pikiranku sudah tidak di sana. Aku ingin pulang. Aku ingin membongkar jam tangan itu. Sore itu, aku pulang lebih awal. Aku bilang aku merasa tidak enak badan. Syafira, seperti biasa, langsung panik. Dia mengantarku ke kamar, menawariku bubur hangat, memijat pelipisku. Perhatiannya yang dulu menenangkanku, kini terasa menyesakkan. Setiap sentuhannya membuatku ingin menghindar. Ibu istirahat saja, ya. Nanti makan malam Syafira antar ke kamar, katanya lembut. Terima kasih, nak, jawabku kaku. Begitu dia menutup pintu, aku langsung mengunci diri. Aku duduk di tepi tempat tidur, di bawah cahaya lampu temaram. Jantungku berdebar. Aku melepas jam tangan itu dan mulai memeriksanya. Aku membuka menu utama. Aku gulir satu persatu. Pengaturan, kesehatan, telepon, pesan, cuaca, alarm. Aku membuka menu pengaturan. Aku memeriksa setiap submenu. Notifikasi, getaran, tampilan, baterai. Tidak ada yang aneh. Pengaturan notifikasi standar, hanya untuk panggilan dan pesan. Aku kembali. Aku mencari aplikasi tersembunyi. Tidak ada. Semuanya aplikasi bawaan pabrik. Aku mencari selama hampir 1 jam. Aku bongkar pasang setiap pengaturan digital yang bisa kutemukan. Tidak ada. Tidak ada aplikasi pelacak. Tidak ada pengaturan, proximity. Tidak ada menu, cari benda. Jam itu bersih. Aku meletakkan jam itu di meja rias. Rasa dingin kembali menjalari tulang punggungku. Winda pasti salah. Tidak ada pengaturan yang dia maksud. Tapi kemudian, sebuah pikiran yang lebih menakutkan muncul. Bagaimana jika Winda benar, tapi teorinya salah di satu titik? Bagaimana jika aplikasinya ada, tapi tersembunyi? Ditanam secara khusus sehingga orang awam sepertiku tidak akan pernah bisa menemukannya? Kenyataan bahwa aku tidak menemukan apa-apa justru membuat semuanya terasa lebih buruk. Jika ini adalah alarm pengingat sederhana, pengaturannya pasti mudah ditemukan. Fakta bahwa ini disembunyikan dengan begitu rapi. Teori Winda tentang gila kontrol mulai terasa terlalu sederhana. Ini lebih dari sekadar gila kontrol. Ini adalah sesuatu yang direncanakan dengan sangat matang. Sesuatu yang licik. Aku menatap botol obat jantungku di meja samping tempat tidur. Lalu aku menatap jam tangan itu. Dua benda yang kini terasa saling terhubung oleh benang tak kasat mata. Benang konspirasi di dalam rumahku sendiri. 2 hari berlalu dalam ketegangan yang hening. Aku tetap memakai jam tangan itu, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setiap pagi, aku melakukan ritual yang sama. Aku mendekatkan tanganku ke botol obat jantung, jam itu bergetar hebat, dan aku berpura-pura kaget. Syafira juga bersikap seperti biasa. Dia masih menantu yang sempurna. Penuh perhatian, lembut, dan selalu tersenyum. Tapi sekarang, senyumnya terlihat berbeda di mataku. Senyumnya terasa tipis, seperti topeng porselen yang bisa retak kapan saja. Sementara itu, kesehatanku terasa sedikit menurun. Aku mulai sering merasa pusing, terutama di pagi hari setelah minum obat. Bukan pusing yang berputar hebat, tapi lebih seperti sensasi berkunang-kunang, seolah aku baru saja bangkit terlalu cepat dari posisi duduk. Aku juga merasa lebih lelah dari biasanya. Tenagaku seolah terkuras habis menjelang sore. Awalnya, aku mengira ini semua karena stres. Wajar saja, hidup dalam kecurigaan di rumah sendiri pasti menguras energi mental dan fisik. Tapi pagi itu, saat aku menelan pil kecilku dan rasa pusing itu kembali datang 10 menit kemudian, sebuah pertanyaan baru yang mengerikan menyelinap ke dalam benakku. Bagaimana jika bukan jamnya yang jadi masalah utama? Bagaimana jika jam itu hanya alat bantu? Bagaimana jika masalahnya ada pada obat itu sendiri? Pikiran itu begitu mengerikan hingga aku harus duduk di tepi tempat tidur. Jantungku berdebar. Tidak mungkin. Syafira merawatku. Dia tidak mungkin. Tapi kecurigaanku sudah terlanjur berakar kuat. Teori Winda tentang gila kontrol terasa semakin tidak memuaskan. Untuk apa seseorang repot-repot melacak botol obat jika isinya hanya obat biasa? Kontrol untuk apa? Supaya aku sehat?
Itu tidak masuk akal. Kecuali, dia ingin memastikan aku meminum sesuatu yang bukan obat. Aku harus tahu. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Aku harus melakukan tes. Bukan tes pada jamnya, tapi tes pada botolnya. Aku menunggu kesempatan dengan sabar. Kesempatan itu datang siang harinya. Shafira pamit pergi ke supermarket untuk belanja bulanan. Dia bilang akan sekalian mampir ke salon, dan mungkin baru pulang sore hari. Damar, seperti biasa, ada di Jakarta. Aku sendirian di rumah. Seluruh rumah terasa sunyi. Hanya detak jam dinding di ruang tengah yang terdengar. Aku berjalan ke dapur. Bukan ke kamar. Dapur terasa lebih netral, lebih terang. Meja marmer di tengah dapur akan menjadi laboratorium dadakanku. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku mengumpulkan semua, tersangka. Pertama, aku mengambil botol obat jantungku dari kamar. Botol kaca kecil berwarna coklat ember. Kedua, aku mengambil botol vitamin C-ku dari lemari makan. Botol plastik putih besar. Ketiga, aku mengambil botol obat makku. Botol kaca bening berisi cairan suspensi. Aku meletakkan ketiga botol itu berjajar di atas meja. Lalu, aku melepas jam tangan pintar itu dari pergelanganku dan meletakkannya di permukaan meja marmer, sekitar 1 meter dari ketiga botol itu. Jantungku berdebar kencang. Kali ini, aku berharap jam itu bergetar. Tapi tentu saja, dia diam. Aku menarik napas. Mari kita mulai. Eksperimen botol obat. Tes pertama, vitamin C, gumamku pelan, seolah sedang melapor pada diriku sendiri. Aku mengambil botol plastik putih besar itu. Aku menggesernya perlahan di atas meja, mendekati jam tangan pintar yang tergeletak diam. 10 senti 5 senti, aku menyentuhkan botol itu ke badan jam. Tidak ada getaran. Tidak ada suara. Sesuai dugaan, bisikku. Aku menjauhkan botol vitamin C itu. Tes kedua, obat mak. Aku mengambil botol kaca berisi cairan putih. Botol ini sama-sama terbuat dari kaca, sama seperti botol obat jantungku. Ini tes kontrol yang bagus. Aku menggesernya pelan-pelan. Mendekat dan menyentuh jam. Lagi-lagi, diam. Hening. Napasku tertahan. Jantungku terasa seperti akan meledak dari dadaku. Sekarang tes terakhir. Tes yang menentukan. Aku menatap botol kecil berwarna coklat ember itu. Botol obat jantungku. Perlahan, aku menggerakkan tanganku ke arahnya. Tapi alih-alih mengambilnya, aku hanya mendorongnya pelan dengan ujung jariku. Aku mendorongnya melintasi permukaan marmer yang licin. Jarak 30 senti, 20 senti, 15 senti, 10 senti. BZZZRE. 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 Jam tangan itu melompat-lompat di atas meja marmer, bergetar begitu hebat hingga suaranya terdengar nyaring di dapur yang senyap. Getarannya kasar dan panik. Aku menarik botol itu menjauh. Getaran langsung berhenti. Aku mendorongnya mendekat lagi. BZZZRE. Getaran itu kembali. Aku melakukannya 3 kali. Hasilnya selalu sama. Aku terduduk di kursi dapur. Kakiku lemas. Winda benar. 100% benar. Jam ini tidak bereaksi padaku. Jam ini tidak bereaksi pada obat. Jam ini bereaksi secara spesifik, dan hanya spesifik, pada botol ini. Di suatu tempat di botol ini, tertanam sebuah pelacak. Sebuah tag. Kengerian yang sesungguhnya mulai merayapiku. Ini bukan lagi soal gila kontrol. Ini bukan lagi soal menantu yang terlalu protektif. Shafira tidak peduli apakah aku minum obat. Dia hanya peduli untuk tahu kapan aku mengambil botol ini. Kenapa? Pertanyaan itu menggantung di udara. Kenapa dia harus tahu? Aku menatap pil-pil kecil di dalam botol itu. Rasa pusing yang sering kualami akhir-akhir ini tiba-tiba terasa begitu jelas. Kelelahan yang kurasakan, dia ingin memastikan aku meminumnya. Mendadak, aku merasa mual. Aku berlari ke wastafel dan memuntahkan isi perutku. Hanya cairan asam lambung yang keluar. Aku gemetar hebat. Bukan. Teori Winda salah besar. Ini bukan soal gila kontrol. Ini soal sesuatu yang jauh lebih gelap. Aku menatap botol di meja.
Dengan tangan gemetar, aku mengambil satu pil, tapi aku tidak menelannya. Aku membawanya ke telapak tanganku, menatapnya. Warnanya putih, kecil, persis seperti resep dokterku. Atau setidaknya, terlihat persis. Aku sadar. Aku harus berhenti meminum ini. Mulai detik ini, aku harus berpura-pura. Aku harus menemukan apa isi sebenarnya dari botol ini. Aku harus berhati-hati. Sangat berhati-hati. Aku membersihkan dapur, mengembalikan semua botol ke tempatnya. Aku memakai kembali jam tangan itu. Kini, rasanya seperti seekor ular berbisa yang melingkar dingin di pergelanganku. Aku tahu satu hal, aku tidak bisa mempercayai menantuku. Dan mungkin, aku dalam bahaya besar. Ketakutan adalah racun yang bekerja pelan, sama seperti rasa pusing yang kini rutin menyerangku setiap pagi. Aku tahu aku tidak bisa hidup dalam cengkeraman rasa takut ini. Aku harus bertindak. Aku harus tahu kebenarannya, seburuk apapun itu. Langkah pertamaku adalah memahami jam tangan ini. Eksperimenku di dapur membuktikan 100% bahwa jam ini melacak botol obat jantungku. Teori Winda tentang tek pelacak pasti benar. Tapi bagaimana caranya? Dan bagaimana Shafira memantaunya? Winda bilang jam itu pasti mengirim notifikasi ke ponsel Shafira. Aku perlu bukti digital. Aku tidak mungkin membawa jam ini ke pusat servis resmi. Jam ini pasti terdaftar atas nama Shafira atau Damar. Mereka akan langsung tahu kalau aku mencoba membongkar sistemnya. Aku butuh seseorang yang independen. Seseorang yang tidak terikat pada merek, seseorang yang bisa bekerja diam-diam. Aku teringat pada sebuah mal besar di pusat kota Bandung. Di lantai paling dasar, ada area yang ramai khusus untuk gawai. Bukan toko-toko besar dan resmi, melainkan deretan kios-kios kecil yang independen, tempat orang memperbaiki ponsel yang layarnya retak, membuka kunci yang terblokir, atau menjual aksesori. Itu adalah tempat yang sempurna. Mereka dibayar untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk bertanya. Aku butuh alasan untuk pergi. Aku tidak bisa begitu saja menghilang berjam-jam tanpa kabar. Shafira terlalu perhatian untuk itu. Paginya, setelah ritual getaran jam yang mengerikan dan berpura-pura menelan pil, yang sebenarnya kusembunyikan di bawah lidah dan kulempar ke kloset begitu Shafira pergi dari kamarku, aku menemui menantuku di dapur. Shafira, kataku dengan nada lelah. Jam tangan ibu ini sepertinya rusak. Dia langsung berbalik dari wastafel, wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang tampak tulus. Rusak? Rusak bagaimana, Bu? Semalam ibu coba charge, tapi tidak mau penuh-penuh. Baterainya cepat sekali habis. Sepertinya bocor, bohongku. Itu kebohongan terbaik yang bisa kupikirkan. Sesuatu yang teknis, tapi wajar terjadi. Dan layarnya kadang-kadang mati sendiri. Raut wajah Shafira berubah. Aku tidak bisa membacanya. Apakah itu kekhawatiran? Atau kekesalan karena alatnya tidak berfungsi? Oh, ya? Aduh, padahal itu jam baru, katanya. Nanti Shafira bawa ke pusat servisnya, ya, Bu. Biar dicek. Mungkin bisa diganti baru. Jantungku berdebar. Ini buruk. Aku tidak boleh menyerahkan jam itu padanya. Tidak usah, Nak, kataku cepat. Kebetulan ibu hari ini mau ke galeri, mau sekalian mampir ke mall. Ada beberapa lukisan yang perlu bingkai baru. Nanti ibu sekalian saja mampir ke toko jamnya di mall. Biar cepat. Ibu tidak enak kalau merepotkan kamu. Shafira terdiam sejenak. Aku bisa melihat otaknya bekerja. Mall yang mana, Bu? Biar Shafira antar, ya? Tidak baik ibu sendirian kalau lagi pusing-pusing. Tidak perlu, Shafira. Ibu bisa pesan taksi online. Lagi pula ini urusan sebentar. Aku bersikeras, berusaha tersenyum meyakinkan. Kamu di rumah saja. Masak untuk Damar. Katanya dia mau coba pulang cepat malam ini. Kan? Menyebut nama Damar sepertinya berhasil. Dia akhirnya mengangguk. Baiklah, Bu. Tapi hati-hati, ya. Kalau ada apa-apa, langsung telepon Shafira. Tentu, kataku. 1 jam kemudian, aku sudah berada di dalam taksi, melintasi jalanan Bandung yang ramai. Jam tangan itu kupegang erat di dalam tas.
Aku merasa seperti seorang mata-mata dalam film murahan. Tanganku berkeringat dingin. Setiap ada motor yang menyalip, aku takut itu adalah orang yang disuruh Syafira untuk mengikutiku. Aku tahu aku mulai paranoid, tapi aku tidak bisa menahannya. Aku tiba di mal. Suasana ramai dan musik yang diputar kencang sedikit meredakan keteganganku. Aku langsung menuju lantai dasar. Benar saja, area itu riuh rendah. Puluhan kios kecil berjejer, diterangi lampu neon yang terang. Aku berjalan pelan, mengamati satu persatu. Aku mencari kios yang terlihat profesional, tapi tidak terlalu besar. Dan yang terpenting, aku mencari teknisi yang terlihat muda. Anak-anak muda, pikirku, mereka lebih mengerti seluk-beluk teknologi baru ini. Pilihanku jatuh pada sebuah kios di sudut yang bertuliskan, Rizwan Gawai Service. Kios itu kecil, hanya seukuran 3 kali 3 meter, tapi etalasenya penuh dengan komponen-komponen kecil yang rumit. Di dalamnya, duduk seorang pemuda kurus, mungkin baru lulus kuliah, mengenakan kaos oblong dan kacamata tebal. Dia sedang fokus menyolder sesuatu di papan sirkuit kecil. Aku berdeham pelan. "Permisi, Mas." Dia mendongak, sedikit kaget. "Oh, iya, Bu. Ada yang bisa dibantu?" Aku mengeluarkan jam tangan pintar itu dari tasku. "Jam saya sepertinya rusak, Mas. Baterainya boros sekali dan sering mati sendiri." Aku mengulangi kebohonganku. Pemuda itu, yang papa namanya bertuliskan Rizwan, mengambil jam itu dariku. Dia mengamatinya dengan tatapan profesional. "Ini seri terbaru, Bu. Jarang rusak baterai kalau baru." "Saya juga tidak tahu, Mas. Tiba-tiba saja begini," kataku. Rizwan menyambungkan jam itu ke sebuah alat di mejanya. Dia menyalakan komputernya. "Coba saya cek diagnostiknya dulu, Bu." "Sebentar, ya." Aku menunggu dengan cemas. Jantungku berdebar lebih kencang daripada saat aku senam di taman. Aku memandangi punggung Rizwan yang sedang serius menatap layar monitornya. 5 menit berlalu. 10 menit. Hening. Rizwan hanya sibuk mengetik, mengernyitkan dahi. "Aneh," gumamnya pelan. "Apanya yang aneh, Mas?" tanyaku, berusaha menjaga suaraku agar tidak bergetar. Rizwan berbalik di kursinya, menatapku. Kacamata tebalnya sedikit melorot. "Baterainya sehat 100%, Bu. Tidak ada masalah. Tidak ada catatan error di sistemnya. Semuanya normal." "Oh," kataku, kecewa. "Lalu, kenapa boros sekali, ya?" Rizwan kembali menatap monitornya. "Itu yang sedang saya cari. Mungkin ada aplikasi yang jalan terus di latar belakang tanpa Ibu sadari. Ibu ada pasang aplikasi aneh-aneh." "Saya tidak mengerti, Mas. Itu menantu saya yang atur semua," jawabku jujur. "Menantu Ibu?" Rizwan bergumam. Dia mengetik lagi. "Ah, ini dia. Saya temukan." "Apa, Mas?" "Ada aplikasi aneh di jam ini. Namanya Asset Track V20. Jantungku serasa berhenti berdetak. Asset Track. Pelacak aset. Itu aplikasi apa, Mas?" Rizwan menatapku dengan curiga. "Ini bukan aplikasi bawaan, Bu. Ini juga tidak ada di App Store resmi. Ini namanya Sideloadet. Diinstal manual pakai komputer. Ibu yakin tidak tahu?" Aku menggeleng kaku. "Saya tidak tahu apa-apa, Mas. Menantu saya bilang ini untuk pantau jantung saya." Rizwan tertawa sinis. "Pantau jantung? Jauh sekali, Bu. Asset Track V20, itu aplikasi pelacak aset. Biasanya dipakai di gudang atau perusahaan kargo. Untuk melacak barang." Dia memutar monitornya agar aku bisa melihat. Aku tidak mengerti kode-kode yang tampil, tapi aku bisa melihat nama aplikasi itu dengan jelas. Cara kerjanya, Rizwan menjelaskan dengan sabar, seolah bicara pada orang bodoh. Aplikasi ini menghubungkan jam tangan ibu ke sebuah tag pelacak. Tag itu seperti stiker kecil. Kalau jam ini dekat dengan tag itu, dalam jarak tertentu, aplikasi ini akan mencatatnya. Mencatat waktu, tanggal, dan lokasi. Lalu mengirim data itu ke sini.
Dia menunjuk sebaris alamat IP di layar. Apa jam ini juga disetel bergetar? Tanyaku dengan suara sepelan mungkin. Rizwan mengangguk. Bisa. Pengaturannya ada di sini. Getar saat deteksi kedekatan. Fitur ini diaktifkan. Semuanya terhubung. Getaran itu, botol obat itu. Rizwan menatapku lekat. Tatapan curiganya berubah menjadi simpati. Ibu, katanya pelan. Ini bukan aplikasi kesehatan. Ini aplikasi pelacak. Seharusnya jam tangan konsumen seperti ini tidak punya aplikasi beginian. Ini aneh sekali. Dia melanjutkan, seseorang entah menantu ibu atau siapa sengaja memasang ini. Jam tangan ibu disetel untuk bergetar dan mencatat setiap kali jam ini dekat dengan tag pelacak tertentu. Saya tidak tahu tagnya ditempel di mana, tapi... Saya tahu, potongku lirih. Rizwan terdiam. Dia pasti melihat ekspresi ngeri di wajahku. Mas Rizwan, kataku, tanganku gemetar hebat hingga aku harus memegangnya di atas meja. Bisakah Mas lacak tag itu? Atau kemana data ini dikirim? Melacak tagnya tidak bisa dari sini. Tag itu pasif. Tapi saya bisa lacak servernya. Rizwan kembali mengetik dengan cepat. Beberapa saat kemudian, dia berhenti. Sudah ketemu. Alamat IP server ini bukan server perusahaan. Ini alamat IP lokal. Alamat rumahan. Lokasinya di Bandung. Di area Ciumbuleuit. Aku tinggal di Ciumbuleuit. Data dari jam tangan ibu, kata Rizwan pelan, seolah takut membuatku kaget, dikirimkan langsung ke alamat IP ini. Mungkin ke laptop atau komputer pribadi di rumah itu. Laptop Syafira. Tentu saja. Mas, aku memohon. Jangan hapus aplikasi itu. Kembalikan seperti semula. Biarkan saja. Jangan bilang siapa-siapa soal ini. Rizwan terlihat bingung, tapi dia mengangguk. Baik, Bu. Saya tidak akan hapus. Tapi ibu harus hati-hati. Ini tidak benar. Berapa saya harus bayar? Mas? Tidak usah, Bu, katanya sambil melepaskan jam itu dari alatnya. Anggap saja konsultasi gratis. Saya juga jadi belajar hal baru. Dia menyerahkan jam itu kembali padaku. Aku memaksakan selembar uang ratusan ribu ke tangannya. Terima kasih, Mas Rizwan. Terima kasih banyak. Aku berjalan keluar dari kiosnya dengan kaki lemas. Jam tangan itu kembali kumasukkan ke dalam tas. Tapi kini rasanya 100 kali lebih berat. Seperti membawa sebongkah batu nisan. Aku sudah punya buktinya. Bukti digital. Sekarang, aku butuh bukti fisiknya. Perjalanan pulang dari mal terasa seperti dalam mimpi buruk. Aku duduk di kursi belakang taksi, memandangi jalanan Bandung yang ramai tanpa benar-benar melihatnya. Pikiranku berputar-putar, mengulang kembali penjelasan Rizwan. Aset track V20. Sideloadet. Diinstal manual. Tag pelacak. Getar saat deteksi kedekatan. Mengirim data ke alamat IP lokal, di Ciumbuleuit. Semua kepingan teka-teki itu kini terpasang dengan sempurna, membentuk sebuah gambar yang mengerikan. Syafira memata-mataiku. Dia tidak hanya gila kontrol, dia terobsesi. Dia harus tahu kapan tepatnya aku mengambil botol obat itu. Datanya masuk ke laptopnya. Dia memantauku secara aktif. Jantungku berdebar sangat kencang, tapi bukan karena masalah kesehatan. Ini adalah debaran rasa takut yang murni dan primitif. Aku merasa seperti seekor tikus yang baru menyadari bahwa kucing yang selama ini mengelusnya, sebenarnya sedang menunggu waktu yang tepat untuk menerkam. Ketika taksi berhenti di depan gerbang rumahku, aku harus menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum bisa keluar. Rumah itu, paviliun kolonial yang dulu kuanggap sebagai tempat berlindung, kini terlihat seperti penjara yang megah. Aku membayar taksi dan melangkah masuk. Sun. Syafira, panggilku. Tidak ada jawaban. Aku melihat secari kertas catatan di meja konsol dekat pintu masuk. Tulisan tangan Syafira yang rapi dan bulat. Bu, mendadak ada urusan arisan. Makanan untuk Mas Damar sudah Syafira siapkan di dapur, tinggal dihangatkan. Maaf, ya, Bu. Aku merasakan gelombang kelegaan yang luar biasa. Aku sendirian. Ini adalah kesempatanku.
Dengan langkah cepat, aku naik ke lantai 2, menuju kamarku. Aku tidak menyalakan lampu lorong. Aku bergerak dalam temaram senja yang mulai masuk melalui jendela-jendela besar. Begitu sampai di kamar, aku tidak hanya menutup pintu. Aku menguncinya. Aku bahkan menyelipkan palang grendel tua yang ada di pintu kamarku. Aku berdiri di tengah kamar, mengatur napas. Jantungku memukul-mukul rusukku. Aku menatap ke meja di samping tempat tidur. Di sana, dia berdiri. Musuhku yang sebenarnya. Botol kaca kecil berwarna coklat ember. Aku memakai kembali jam tangan pintar itu ke pergelanganku. Benda itu terasa dingin di kulitku yang berkeringat. Perlahan, aku mendekati meja. Aku mengulurkan tanganku. Tepat seperti yang kuduga. 5 senti dari botol. BZZZE. BZZZE. Jam itu bergetar hebat. Aku menatapnya. Aku tahu rahasiamu, bisikku pada jam itu. Getaran itu terasa seperti jeritan peringatan. Peringatan bahwa aku terlalu dekat dengan kebenaran. Aku meraih botol itu. Tanganku gemetar hebat. Aku harus menahannya dengan kedua tangan agar tidak jatuh. Aku membawanya ke meja riasku, tempat pencahayaannya lebih baik. Aku duduk. Sekarang. Bukti kunci 1. Aku memutar-mutar botol itu di tanganku. Itu adalah botol obat standar. Label kertasnya juga biasa saja. Tercetak nama apotek, namaku, nama dokter, dan aturan pakai. Obat jantung. Diminum 1x1 pagi hari. Semuanya terlihat normal. Tapi aku tahu, di baliknya, sesuatu bersembunyi. Dengan kuku jariku, aku mencoba mengupas label kertas itu. Susah sekali. Label itu menempel dengan sangat kuat. Syafira pasti menggunakan lem tambahan agar tidak mudah terkelupas. Aku tidak mau merusaknya. Aku butuh bukti ini utuh. Aku mengambil pengering rambut dari laci. Aku menyalakannya dalam setelan panas terendah, mengarahkannya ke label botol. Aku memanaskannya perlahan, berharap lemnya melunak. Beberapa menit kemudian, aku mencobanya lagi. Dengan ujung pisau lipat kecil yang selalu ada di laci meja riasku, aku mencongkel salah satu sudut label. Perlahan-perlahan, kertas label itu mulai terangkat. Dan di sanalah dia. Jantungku serasa mencelos ke perut. Di balik label kertas apotek yang familiar itu, menempel sebuah benda lain. Sebuah stiker bundar tipis, berwarna perak kusam, seukuran kancing baju kecil. Ada pola sirkuit samar yang tercetak di atasnya. Tag pelacak. Persis seperti yang dikatakan Rizwan. Persis seperti yang diteorikan Winda. Kengerian domestik. Frasa itu muncul di benakku. Kengerian yang tidak datang dari perampok bersenjata atau hantu di malam hari. Kengerian yang datang dari benda-benda paling biasa di sekitarmu. Dari menantu yang tersenyum padamu setiap pagi. Dari botol obat yang seharusnya menyembuhkanmu. Aku menatap stiker perak itu, dan kemudian aku menatap pil-pil putih di dalam botol. Kebenaran menghantamku seperti kereta barang. Syafira tidak peduli apakah aku minum obat atau tidak. Dia tidak peduli apakah aku sehat atau tidak. Dia hanya ingin tahu satu hal, kapan aku mengambil botol itu. Kenapa? Kenapa dia perlu tahu momen pasti aku mengambil botol itu setiap pagi? Jawabannya begitu mengerikan, begitu tak terbayangkan, hingga otakku awalnya menolak untuk memprosesnya. Dia perlu tahu untuk memastikan obatnya bekerja sesuai jadwal. Dia perlu tahu, apakah aku sudah mengonsumsi dosis harianku. Dosis apa? Aku mengambil 1 pil. Aku mengamatinya di bawah cahaya lampu. Pil ini telah diganti. Aku yakin seyakin-yakinnya. Pil yang seharusnya menyembuhkan jantungku, telah ditukar dengan sesuatu yang sebaliknya. Sesuatu yang membuatku pusing setiap pagi. Sesuatu yang membuatku lelah setiap saat. Sesuatu yang dirancang untuk membunuhku. Perlahan. Ini adalah percobaan pembunuhan. Pembunuhan berencana yang rapi, metodis, dan dipantau secara digital. Syafira, menantu, sempurna, sedang mencoba membunuhku. Aku menjatuhkan pil itu seolah pil itu adalah bara api. Rasa mual kembali naik ke tenggorokanku. Aku berlari ke kamar mandi, tapi kali ini aku tidak muntah. Aku membuka keran air dan membasuh wajahku berkali-kali,
mencoba menyadarkan diri dari mimpi buruk ini. Tapi ini bukan mimpi. Ini nyata. Aku kembali ke kamar. Dengan tangan yang masih gemetar, aku mengambil botol obat itu. Aku masuk ke kamar mandi. Aku membuka tutupnya. Dan aku membuang semua isinya ke dalam kloset. Aku menekan tombol siram. Aku melihat pusaran air menelan pil-pil putih itu. Pil-pil racun itu. Aku merasa sedikit lega. Tapi aku tahu ini belum selesai. Ini baru permulaan. Aku tidak bisa lari. Aku tidak bisa langsung melapor ke polisi. Mereka akan bilang apa? Menantu saya memasang pelacak di botol obat saya? Mereka akan menganggapku wanita tua yang pikun dan paranoid. Aku butuh lebih. Syafira punya bukti digital. Aku sekarang punya bukti fisik. Tapi aku butuh satu bukti lagi. Bukti yang paling penting. Aku harus tahu, apa sebenarnya isi pil yang selama ini kuminum? Aku menatap botol kosong di tanganku. Sial. Aku sudah membuang semuanya. Tidak. Tuh. Aku ingat. Tadi pagi. Aku tidak menelannya. Aku menyembunyikannya di bawah lidah. Dan aku membuangnya, tidak. Aku tidak membuangnya. Aku terlalu panik. Aku ingat aku menyelipkannya ke dalam pot tanaman hias di kamarku, berniat membuangnya nanti. Aku bergegas ke pot di sudut kamar. Dengan jari gemetar, aku mengaduk-aduk tanah di permukaannya. Dan di sanalah pil itu. Sedikit kotor oleh tanah, tapi utuh. Satu pil. Satu bukti. Aku membersihkannya dengan hati-hati dan membungkusnya dengan sobekan tisu. Aku akan memberikan ini pada Winda. Dia punya koneksi. Dia bisa membawanya ke laboratorium. Aku menempelkan kembali label kertas di botol obat itu. Tidak rapi, tapi dalam temaram kamar tidur, Syafira tidak akan menyadarinya. Aku meletakkan botol kosong itu kembali ke meja samping tempat tidur. Mulai besok, aku akan memainkan permainannya. Setiap pagi, aku akan mendekatkan tanganku ke botol itu. Aku akan membiarkan jam itu bergetar. Aku akan membiarkan laptop Syafira mencatat bahwa aku sudah mengambil dosisku. Dia pikir dia sedang mengawasiku. Dia tidak tahu. Sekarang, aku yang mengawasinya. Rasa takut yang tadinya melumpuhkanku kini mengkristal menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, tajam, dan penuh perhitungan. Aku bukan lagi Lestari yang naif, janda penurut yang hidupnya diatur oleh menantu, sempurna. Aku adalah seorang wanita yang sedang berjuang untuk hidupnya. Dan aku tidak akan kalah. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku berbaring di tempat tidurku, menatap langit-langit, sementara jam tangan itu berdetak pelan di pergelanganku. Ironis. Alat yang dirancang untuk membunuhku kini menjadi satu-satunya sekutuku, satu-satunya penanda waktu yang mengingatkanku bahwa aku harus bergerak cepat. Pagi harinya, aku memulai permainanku. Aku bangun seperti biasa. Aku pergi ke meja samping tempat tidur. Aku mengulurkan tanganku ke botol obat yang kini kosong. BZZZE. BZZZE. Getaran itu terdengar seperti sebuah sorakan kemenangan yang palsu. Aku tersenyum tipis. Selamat pagi, Syafira, bisikku. Aku mengambil botol itu, membukanya, berpura-pura mengetuk satu pil ke telapak tanganku, lalu berpura-pura menelannya dengan segelas air. Di laptopnya, dimanapun dia berada, sebuah entry data baru saja tercatat, pukul 6.32 pagi. Lestari telah mengambil dosisnya. Dia pasti sedang tersenyum puas. Saat aku turun untuk sarapan, aku bertemu Syafira di ruang makan. Dia tampak ceria seperti biasa. Pagi, Bu. Tidurnya nyenyak? Sapanya, sambil menyiapkanku semangkuk bubur. Nyenyak sekali, Nak. Jawabku, suaraku terdengar stabil, bahkan di telingaku sendiri. Aneh. Ya. Sejak jam tangan ibu diperbaiki kemarin, rasanya badan ibu lebih segar pagi ini. Aku melihat kilatan aneh di matanya. Sangat cepat. Mungkin kebingungan? Tentu saja dia bingung. Seharusnya aku merasa lebih pusing, lebih lemah. Tapi aku justru terlihat lebih bugar. Ah, syukurlah kalau begitu, Bu, katanya, senyumnya kembali terpasang. Mungkin hanya perasaan ibu saja. Aku tahu aku butuh tim. Aku tidak bisa melakukan ini sendirian. Aku butuh Winda,
dengan koneksi dan otaknya yang tajam. Dan aku butuh Rizwan, dengan keahlian teknologinya. Aku menelepon Winda dari galeri. Sar, ada apa lagi? Kamu sudah cek jamnya? Tanyanya tanpa basa-basi. Sudah, Win. Dan teorimu salah besar, kataku. Hening sejenak. Salah? Maksudmu? Ini bukan soal gila kontrol. Ini soal pembunuhan. Dia mencoba membunuhku. Aku bisa mendengar Winda menarik napas tajam. Lestari, jangan bercanda. Ini tidak lucu. Aku tidak bercanda, kataku dingin. Aku menceritakan semuanya dengan cepat dan runtut. Temuanku di kios Rizwan. Aplikasi Asset Track. Tag pelacak fisik yang kusembunyikan di balik label botol. Botol yang sudah kosong. Dan satu pil terakhir yang kuselamatkan dari pot tanaman. Kali ini, Winda tidak tertawa sinis. Dia terdiam lama. Ya Tuhan, Sar? Bisiknya. Aku tidak menyangka. Aku tidak butuh simpati, potongku. Aku butuh bantuan. Pil ini, aku harus tahu isinya. Segera. Bawa padaku, katanya tegas. Sekarang. Ketemu di tempat parkir galeri. Jangan di kafe. Terlalu terbuka. 15 menit kemudian, aku menyerahkan bungkusan tisu kecil berisi pil itu ke tangan Winda di dalam mobilnya. Dia menatap pil itu dengan ngeri. Aku punya kenalan di sebuah laboratorium farmasi independen, kata Winda. Bukan lab polisi, jadi tidak akan ada catatan resmi dulu. Aku bisa minta tes toksikologi mendesak. Aku akan bilang ini sampel obat yang terkontaminasi. Hasilnya mungkin butuh 1 atau 2 hari. Kamu bisa menunggu? Aku tidak punya pilihan, jawabku. Apa rencanamu selanjutnya, Sar? Winda menatapku, matanya kini penuh kekhawatiran yang tulus. Kamu harus keluar dari rumah itu. Pindah ke tempatku. Aku menggeleng. Tidak. Jika aku pergi, dia akan tahu aku curiga. Dia akan menghilangkan semua jejak. Laptopnya, sisa racunnya, semuanya akan hilang. Aku akan tetap di sana. Aku akan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Aku akan memainkan permainannya. Winda terlihat ngeri. Kamu gila? Kamu akan tinggal serumah dengan orang yang mencoba membunuhmu. Justru itu. Aku aman selama dia berpikir rencananya berjalan lancar. Setiap pagi, aku akan mengambil dosisku. Jam itu akan melapor padanya. Dia akan tenang. Sementara dia tenang, kita mengumpulkan bukti. Winda menghela napas panjang. Baik. Kamu memang lebih kuat dari yang kukira. Apalagi yang kamu butuhkan? Rizwan, kataku. Anak muda di mall itu. Aku butuh dia melacak data dari jam tanganku. Aku harus tahu apa saja yang dicatat Syafira di laptopnya. Aku harus tahu rencananya. Beri aku nomornya. Biar aku yang urus. Anak-anak muda seperti itu biasanya mau membantu jika ada insentif yang cukup, kata Winda sambil menyalakan mesin mobilnya. Hati-hati, Win. Kamu yang seharusnya hati-hati, Sar. Jangan makan atau minum apapun yang tidak kamu siapkan sendiri, pesannya sebelum melesat pergi. Aku kembali ke galeri, tapi pikiranku tidak pada lukisan. Aku memikirkan Rizwan. Winda pasti bergerak cepat. Sore itu, saat aku sedang pura-pura merapikan dokumen, ponselku bergetar. Pesan dari nomor tidak dikenal. Ibu Lestari, ini Rizwan dari kios gawai. Ibu Winda sudah bicara dengan saya. Saya bersedia membantu. Ini adalah aplikasi penyadap remote yang aman. Tolong install di laptop menantu ibu saat ibu dapat kesempatan. Aplikasi ini akan memberi saya akses mirror ke datanya. Saya bisa memantau dari jauh. Di bawah pesan itu ada sebuah tautan unduhan dan instruksi yang jelas. Jantungku berdebar. Menginstal sesuatu di laptop Syafira? Itu gila. Laptop itu tidak pernah lepas darinya. Kesempatan itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Malam itu, Damar pulang. Setiap kali Damar pulang, suasana rumah berubah. Syafira akan menjadi 100 kali lebih sibuk. 100 kali lebih sempurna. Dia akan memasak makanan istimewa,
menempel pada Damar, dan sedikit melupakan pengawasannya padaku. Malam itu, setelah makan malam, aku mendengar mereka berbicara di ruang keluarga. "Sayang, punggungku pegal sekali," keluh Damar. "Kerjaan di Jakarta gila-gilaan." "Sini, Mas. Biar Syafira pijat," kudengar suara lembutnya. "Mas duduk saja yang nyaman." Syafira ambil minyak aromaterapi dulu di kamar mandi. Aku mendengar langkah kakinya menjauh ke kamar mandi di lantai atas. Aku melirik ke ruang keluarga. Damar sedang bersandar di sofa, matanya terpejam. Di meja kopi di depannya, tergeletak laptop ultrathin berwarna perak milik Syafira. Laptop itu menyala, layarnya menampilkan spreadsheet yang terlihat seperti anggaran belanja rumah tangga. Ini kesempatanku. Mungkin satu-satunya. Dengan langkah sepelan mungkin, aku berjalan ke ruang keluarga. Damar tidak bergerak. Aku mengambil ponselku, membuka pesan dari Rizwan. Aku harus cepat. Aku pura-pura mengambil majalah di meja kopi, di samping laptop itu. Tanganku gemetar. Aku meletakkan ponselku di sebelah laptop, seolah-olah aku sedang membandingkan sesuatu. Aku membuka tautan dari Rizwan di ponselku. Instruksinya adalah menyambungkan ponselku ke laptop via kabel data singkat. Sial. Aku tidak punya kabel. Otakku bekerja cepat. Rizwan bilang ada cara lain. Bluetooth transfer. Aku mengaktifkan Bluetooth di ponselku dan di laptop Syafira. Laptop itu langsung mendeteksi ponselku. Aku menekan, kirim file, di ponselku. Sebuah notifikasi muncul di layar laptop Syafira. Ponsel Lestari ingin mengirim file, /driver_audio.exe. Nama file yang pintar. Terlihat seperti update driver biasa. Jantungku seperti mau copot. Aku menekan, terima, di trackpad laptop itu. 1 detik, 2 detik. Bu? Ibu sedang apa? Suara Damar membuatku nyaris menjerit. Aku berbalik. Dia menatapku dengan mata setengah terpejam. "Oh, Damar. Ibu kira kamu tidur," kataku, berusaha tersenyum. "Ibu hanya cari kacamata baca. Tadi sepertinya tertinggal di sini. Ini, ketemu." Aku mengambil kacamata yang memang kutaruh di situ tadi pagi. File selesai terkirim. Aku mengklik file itu 2 kali untuk menginstalnya. Sebuah kotak instalasi kecil muncul, lalu menghilang. Selesai. Aku segera mematikan Bluetooth di kedua perangkat, dan mengambil ponselku. "Ibu ke kamar dulu, ya." "Selamat istirahat," kataku, berjalan santai keluar ruangan. Begitu sampai di kamar, aku langsung mengirim pesan ke Rizwan, "Sudah terinstall." Balasannya datang beberapa menit kemudian. "Saya sudah masuk. Servernya aktif. Datanya banyak sekali. Beri saya waktu untuk menganalisis. Akan saya kabari." Malam itu, aku benar-benar tidak bisa tidur. Aku menunggu. Pukul 2 pagi, ponselku bergetar. Pesan dari Rizwan. "Ibu, ini lebih buruk dari yang saya bayangkan. Saya sudah meretas data dari server di laptopnya. Saya menemukan semuanya. Rencana Syafira." Pesan itu diikuti oleh serangkaian screenshot dan rangkuman. Aku membacanya dengan napas tertahan. Rizwan menemukan sebuah folder tersembunyi di laptop Syafira, diproteksi password yang berhasil dia bobol. Nama foldernya, Proyeksi Aset. Di dalamnya, bukan anggaran belanja, tapi sebuah rencana bisnis yang detail. Rencana untuk mengambil alih seluruh aset keluarga setelah aku meninggal. Ada salinan surat wasiat almarhum suamiku, yang menyatakan bahwa seluruh aset, termasuk galeri dan rumah, akan jatuh ke tangan Damar. Dan jika Damar menikah, aset itu otomatis menjadi harta bersama. Syafira ingin semuanya, dan dia ingin cepat. Rizwan menemukan riwayat pencarian browser Syafira selama 6 bulan terakhir. Gejala gagal jantung kongestif. Racun yang menyerupai serangan jantung alami. Dosis warfarin tinggi untuk memicu pendarahan internal. Cara membeli antikoagulan tanpa resep. Efek samping obat jantung palsu. Jantungku terasa dingin. Warfarin. Obat pengencer darah. Dalam dosis tinggi, itu adalah racun tikus. Itu akan menyebabkan pendarahan internal lambat, membuat jantung bekerja lebih keras,
dan akhirnya gagal. Kematian yang terlihat alami bagi seorang wanita tua dengan riwayat jantung berdebar. Rencana sempurnanya. Dan kemudian, Rizwan menemukan data dari jam tangan itu. Aplikasi Asset Track V20 itu ternyata sebuah aplikasi custom yang dia beli dari developer Underground. Data lognya sangat rinci. Bukan hanya sudah mengambil obat, tapi lengkap dengan stempel waktu, durasi kedekatan, dan level baterai jam. Aku melihat data log diriku sendiri selama seminggu terakhir. Senin, pukul 6.30, deteksi kedekatan. Durasi 15 detik. Selasa, pukul 6.32, deteksi kedekatan. Durasi 12 detik. Rabu, pukul 6.31, deteksi kedekatan. Durasi 18 detik. Dia memonitor setiap dosis racun yang masuk ke tubuhku. Rizwan juga menemukan sumber masalahnya. Di salah satu email antara Syafira dan developer aplikasi itu, Syafira mengeluh. Syafira, ada bug. Jamnya bergetar saat dekat dengan tag. Ini bisa menimbulkan kecurigaan. Tolong matikan. Developer, itu bukan bug. Itu fitur, proximity alert, standar. Anda pasti tidak sengaja mengaktifkannya di menu setting awal. Saya tidak bisa mematikannya dari jauh. Harus direset manual di jamnya. Getaran itu, getaran yang mengawali semuanya. Itu adalah kesalahan teknis. Kesombongannya. Dia terlalu fokus pada pelacakan data, sampai dia tidak sengaja mengaktifkan alarm peringatan. Dia tidak bisa mematikannya tanpa mengambil jam itu dariku dan melakukan reset total, yang tentu saja akan mencurigakan. Jadi dia mengarang cerita tentang pengingat minum obat. Aku meletakkan ponselku. Kamarku terasa berputar. Dia telah merencanakan ini selama berbulan-bulan. Aku bukan hanya korban. Aku adalah proyeknya. Proyeksi aset. Kemarahanku kini membara. Dia tidak akan menang. Rencana sempurnanya hancur oleh kesalahannya sendiri. Dan aku akan menggunakan kesalahan itu untuk menghancurkannya. 2 hari terasa seperti selamanya. Aku hidup dalam 2 dunia. Di dunia nyata, aku adalah Lestari, ibu mertua yang lemah dan penurut, yang mulai merasa lebih baik berkat perhatian menantunya. Aku tersenyum pada Syafira, memuji masakannya, dan berterima kasih atas jam tangan pintar yang sangat membantuku. Setiap pagi, aku melakukan ritual getaranku, mengirimkan sinyal palsu ke laptopnya bahwa proyeksi aset berjalan sesuai jadwal. Tapi di duniaku yang tersembunyi, di dalam ponselku, aku adalah seorang penyidik. Aku dan Winda terus berkomunikasi via pesan instan. Rizwan, yang kini sudah kubayar mahal atas jasanya, terus memberiku laporan langsung dari laptop Syafira. Kami melihat semuanya. Kami melihat Syafira mulai panik. Pagi itu, dia mengirim pesan ke developer jam itu lagi. Syafira, subjek tampak lebih bugar, tidak pusing. Apakah mungkin racunnya tidak bekerja? Developer, saya penjual software, bukan apoteker. Pastikan saja subjek terus mengambil dosisnya. Syafira juga mulai mencari hal-hal baru. Rizwan, dia baru saja mencari dosis warfarin yang lebih tinggi, dan efek samping jika dosis terlewat. Dia cemas. Cemas karena rencananya tertunda. Cemas karena asetnya tidak kunjung menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Kecemasannya membuatku merasa semakin kuat. Aku sendiri mulai merasakan efeknya. Bukan efek racun, tapi efek tidak meminum obat jantungku yang asli. Selama lebih dari seminggu ini, aku hanya minum pil placebo, pil gula, yang kubeli sendiri di apotek dan kumasukkan ke botol kosong itu. Akibatnya, jantungku yang memang punya masalah ringan, mulai sering berdebar. Aku benar-benar merasa pusing di beberapa kesempatan. Syafira, yang melihatku memegang dada atau sedikit terhuyung, salah mengartikannya. Dia pikir itu adalah efek racun yang akhirnya bekerja. Aku melihat kelegaan di matanya, yang buru-buru dia tutupi dengan ekspresi khawatir. Ibu tidak apa-apa, tanyanya, memegang lenganku. Tidak apa-apa, nak, hanya pusing sedikit. Biasa, kataku lemah. Dia tersenyum. Senyuman tulus seorang pembunuh yang melihat targetnya mendekati akhir. Hari itu,
Hari H, aku sengaja melewatkan pil plaseboku. Aku ingin terlihat lemah. Aku ingin dia merasa di atas angin. Aku merasa pusing hebat pagi itu, debaran di dadaku terasa tidak nyaman. Ini nyata. Pukul 11 pagi, Winda mengirim pesan yang kutunggu-tunggu. Winda, hasil lab keluar. Aku pegang laporannya. Ini gila, Sar. Aku otwu ke rumahmu sekarang. Aku membalas. Winda, bagus. Rizwan juga sedang dalam perjalanan. Damar akan pulang makan siang ini. Aku sudah mengaturnya. Waktunya sempurna. Aku sudah menelepon Damar pagi-pagi sekali. Aku menangis di telepon. Aku bilang aku merasa sangat tidak enak badan. Aku takut sendirian, dan aku ingin dia pulang untuk menemaniku makan siang. Dia, yang diliputi rasa bersalah karena terlalu sibuk, langsung setuju. Pukul 12 siang, semua bidak catur sudah berada di tempatnya. Damar duduk di meja makan, tampak cemas melihatku yang pucat. Ibu yakin tidak mau ke dokter? Ibu pucat sekali. Tidak apa-apa, Damar. Ibu hanya senang kamu di sini, kataku lemah. Syafira sedang di dapur, menyiapkan makan siang istimewa. Dia bersenandung kecil. Moodnya terlihat sangat baik. Tentu saja. Targetnya terlihat lemah. Dan putra kesayangannya ada di sini untuk menyaksikan kematian alami ibunya yang bisa terjadi kapan saja. Bel pintu berbunyi. Syafira mengelap tangannya dan bergegas ke depan. Itu pasti tamu ibu, katanya. Aku sudah bilang pada Syafira bahwa Winda dan konsultan Itku akan datang untuk membantuku mengatur sistem inventaris di galeri. Winda masuk, diikuti oleh Rizwan yang membawa tas laptop. Winda tampak tegang, tapi profesional. Rizwan terlihat gugup, tapi bertekad. Winda, Rizwan, terima kasih sudah datang, kataku. Damar, kenalkan ini sahabat ibu, Tante Winda. Dan ini Mas Rizwan, ahli IT. Mereka berjabat tangan. Syafira tersenyum ramah. Silakan duduk. Kebetulan kami baru mau makan siang. Mari makan bersama. Wah, terima kasih banyak, Syafira. Baunya enak sekali, kata Winda, duduk di seberangku. Makan siang berlangsung dalam ketegangan yang hanya bisa kurasakan. Damar menceritakan kesibukannya di Jakarta. Syafira melayaninya dengan sempurna, sesekali melirikku dengan tatapan khawatir. Winda dan Rizwan makan dalam diam. Setelah piring-piring diangkat, kami duduk di meja makan, minum teh. Inilah saatnya. Aku menarik napas panjang. Syafira, kataku, suaraku terdengar jelas dan dingin di ruangan itu. Jam tangan yang kamu berikan, sepertinya ada bug. Gerakan Syafira yang sedang menuang teh untuk Damar terhenti. Dia membeku. Maksud ibu? Getarannya, kataku, masih sering muncul. Damar tertawa kecil. Ya ampun, Bu, itu kan sudah dibahas. Itu pengingat obat, kan, sayang? Syafira tertawa gugup. Iya, Mas. Ibu ini ada-ada saja. Bukan, kataku. Itu bukan pengingat. Aku mengeluarkan 3 benda dari saku dasterku, dan meletakkannya satu persatu di atas meja makan. Benda pertama. Aku mengambil stiker bundar perak tipis yang sudah kulepas dari botol obat. Mas Rizwan, bisakah kamu jelaskan ini apa? Rizwan, yang sedari tadi diam, berdeham. Dia menatap Syafira. Itu tag pelacak aset. Biasanya dipakai di gudang. Wajah Syafira mulai pucat. Damar mengerutkan kening, bingung. Pelacak? Untuk apa di botol obat ibu? Tepat, kataku. Untuk apa? Lalu aku meletakkan benda kedua. Sebuah map tipis yang dibawa Winda. Winda? Winda mendorong map itu ke tengah meja. Ini, katanya, adalah bukti kunci kedua. Dia membuka map itu. Di dalamnya ada selembar kertas hasil analisis laboratorium. Aku membawa sampel obat yang diminum Lestari selama ini ke lab. Winda menjelaskan pada Damar. Dan hasilnya positif. Positif apa? Tanya Damar, suaranya mulai tegang. Positif mengandung warfarin. Dalam dosis tinggi.
Warfarin adalah antikoagulan. Dalam dosis yang diminum Lestari setiap hari, itu bukan obat. Itu racun tikus. Dirancang untuk memicu pendarahan internal dan gagal jantung perlahan. Apa-apaan ini? Damar membentak. Tante Winda, ini tidak lucu. Ibu, apa maksudnya ini? Ini pasti salah. Bukan perselingkuhan, Damar, kata Winda dingin. Itu dugaan pertamaku saat Lestari curiga. Lalu aku kira istrimu hanya gila kontrol. Itu dugaan keduaku. Ternyata aku salah besar. Ini bukan soal gila kontrol. Ini adalah percobaan pembunuhan berencana. Plot twist berlapis itu menghantam Damar seperti tamparan. Dia menatap Winda, lalu menatapku, lalu menatap Syafira. Syafira gemetar hebat. Wajahnya seputih kertas. Mas Damar, jangan percaya mereka. Ini fitnah. Mereka mengada-ada. Mengada-ada? Rizwan angkat bicara. Dia membuka laptopnya dan memutarnya menghadap Damar. Kalau begitu, jelaskan ini. Dia meletakkan benda ketiga di meja. Tabletnya. Ini adalah live feed dari laptop Anda, Bu Syafira, kata Rizwan. Saya sudah memasang monitoring software di sana. Di layar tablet, terpampang data aplikasi Asset Track V20. Log data deteksi kedekatan. Di sebelahnya, jendela riwayat pencarian browser. Dosis warfarin tinggi. Racun yang menyerupai serangan jantung. Folder, proyeksi aset. Semuanya ada di sana, hitam di atas putih. Damar menatap layar itu. Dia membaca riwayat pencarian istrinya. Wajahnya berubah dari bingung menjadi ngeri, lalu menjadi murka. Syafira? Bisik Damar, suaranya bergetar hebat. Jelaskan ini apa? Syafira terlonjak dari kursinya. Matanya liar. Dia menatapku dengan kebencian murni. Ini semua salahmu, perempuan tua. Harusnya kamu sudah mati dari kemarin. Pengakuannya terlontar begitu saja. Damar terhuyung mundur seolah baru saja ditinju. Syafira, pekiknya. Kenapa? Mas? Kamu pikir aku mau selamanya mengurus ibumu yang sakit-sakitan ini? Jerit Syafira, kini histeris. Aku melakukan ini untuk kita. Untuk masa depan kita. Dengan dia mati, warisan itu jadi milik kita sepenuhnya. Warisan? Damar terdengar hancur. Bukti kuncinya terlalu kuat, Syafira, kataku pelan. Tag pelacakmu, laporan lab, dan data digital dari laptopmu sendiri. Kamu kalah. Syafira menatap liar ke sekeliling, mencari jalan keluar. Saat itulah bel pintu berbunyi lagi. Winda tersenyum tipis. Aku sudah menelepon mereka dalam perjalanan ke sini tadi. Kukira mereka akan dibutuhkan. Pintu depan terbuka, Winda tidak menutupnya rapat, dan dua orang polisi berseragam melangkah masuk. Syafira menjerit. Dia mencoba lari ke dapur, tapi Rizwan dan Damar serempak menghalanginya. Permainan selesai. Dua petugas polisi itu melangkah masuk ke ruang makan. Seragam biru tua mereka terasa begitu kontras dengan taplak meja putih dan sisa-sisa makan siang kami. Keheningan yang pecah oleh jeritan histeris Syafira beberapa saat lalu, kini kembali membeku. Semua mata tertuju pada mereka. Syafira, yang tadinya berdiri dengan mata liar penuh kebencian, kini tampak kempis. Wajahnya yang pucat pasi berubah menjadi topeng kepanikan murni. Ada apa ini? Tanya petugas yang lebih senior, matanya bergerak cepat, menilai situasi. Seorang wanita menangis, Syafira, kini mulai terisak palsu. Seorang pria, Damar, berdiri kaku seperti patung, dan tiga orang lainnya, aku, Winda, dan Rizwan, menatapnya dengan tenang. Ini bukan keributan rumah tangga biasa. Selamat siang, Pak. Winda yang mengambil kendali. Dia berdiri, suaranya tegas dan jelas, membelah keheningan. Terima kasih sudah datang tepat waktu. Nama saya Winda, pengacara. Kami menelepon setengah jam yang lalu. Kami memiliki bukti kuat adanya percobaan pembunuhan berencana. Winda menunjuk langsung ke arah Syafira. Apa? Petugas itu terkejut. Percobaan pembunuhan? Bohong, pekik Syafira.
Dia lunglai dan jatuh berlutut, merangkak ke arah Damar. Dia memeluk kaki suaminya. Mas, tolong aku. Mereka menjebakku. Ibu membenciku. Dia mengarang semua ini. Mas, kamu percaya aku, kan? Damar berdiri kaku. Dia menatap turun ke puncak kepala istrinya yang menangis di kakinya. Wajahnya tidak menunjukkan apa-apa. Dia mati rasa. Dia melihat layar tablet yang masih menyala di atas meja, lalu menatap istrinya. Syafira? Suaranya serak. Riwayat pencarian itu, racun tikus. Apa itu juga karangan? Syafira membeku. Dia tidak punya jawaban untuk itu. Pak, lanjut Winda, mengabaikan drama di lantai. Izinkan kami menunjukkan buktinya. Prosesnya akan cepat. Petugas yang lebih muda mengeluarkan buku catatan. Pertama, bukti fisik, kata Winda. Dia menunjuk tag pelacak perak di atas meja. Ini adalah pelacak aset ilegal yang ditemukan tersembunyi di balik label botol obat jantung korban, Ibu Lestari. Kemudian dia menunjuk map laporan laboratorium. Kedua, bukti toksikologi. Ini laporan lab independen yang membuktikan bahwa obat yang diberikan tersangka kepada korban bukanlah obat jantung, melainkan warfarin dosis tinggi. Racun yang dirancang untuk memicu gagal jantung secara perlahan. Polisi senior itu mengambil laporan itu, membacanya sekilas. Alisnya terangkat. Dan ketiga, bukti digital, kata Winda, mempersilakan Rizwan. Rizwan, meski tangannya sedikit gemetar, berbicara dengan jelas. Pak, saya Rizwan, konsultan forensik digital. Tersangka memasang aplikasi pelacak custom bernama Asset-Track V20 di jam tangan pintar yang dia berikan kepada korban. Dia menunjuk ke pergelangan tanganku. Jam itu diprogram untuk melacak kedekatan korban dengan tag di botol racun itu. Ini adalah data lognya, Pak, yang diambil langsung dari laptop tersangka. Rizwan menunjukkan layar laptopnya, yang terhubung ke tablet. Setiap pagi, saat Ibu Lestari mengambil obatnya, tersangka mendapat notifikasi di laptopnya. Dia memantau pemberian dosis racunnya setiap hari. Ini adalah riwayat pencariannya. Rizwan menunjuk ke daftar pencarian yang mengerikan. Mencari, efek samping jika dosis terlewat, cara kerja warfarin sebagai racun, dan ini folder bernama Proyeksi Aset, berisi rencana pengambil alihan harta korban setelah korban meninggal. Setiap kata yang diucapkan Rizwan adalah paku yang tertancap di peti mati Syafira. Petugas senior itu menatap Syafira, yang kini terdiam di lantai. Tangisnya berhenti. Wajahnya kosong. Syafira binti. Petugas itu memulai, menanyakan namanya. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Syafira tiba-tiba melompat. Dia tidak lagi menangis. Matanya menyala karena marah. Dia tidak berlari ke arah Damar, tapi ke arahku. Ini semua salahmu, perempuan tua. Kamu tidak mau mati. Kamu menghalangi jalanku. Dia menerjangku. Tapi Damar, yang sedari tadi membeku, tiba-tiba bergerak. Dia melangkah maju, menarik tubuh Syafira ke belakang dengan kasar, menjauhkannya dariku. Itu adalah gerakan pertamanya untuk melindungiku, mungkin dalam beberapa tahun. Cukup, teriak Damar. Suaranya pecah. Petugas yang lebih muda sudah bergerak, memegang lengan Syafira. Ibu Syafira, Anda kami tahan atas dugaan kuat melakukan percobaan pembunuhan berencana. Petugas itu mulai membacakan hak-haknya. Suaranya terdengar datar dan prosedural di tengah kehancuran emosional ruang makan kami. Syafira tidak melawan lagi. Dia hanya menatap Damar. Tapi tatapannya bukan lagi tatapan memohon. Itu adalah tatapan penuh kebencian dan penghinaan. Kamu lemah, desisnya pada Damar, cukup keras untuk didengar semua orang. Kamu selalu lemah. Kamu anak mami yang tidak bisa mengambil keputusan. Aku muak jadi perawat orang tua ini. Aku berhak atas semua itu. Uang itu, rumah ini, aku berhak. Itu adalah kata-kata terakhirnya di rumah ini. Pengakuan final atas keserakahannya. Damar memejamkan matanya. Pengakuan itu adalah pukulan terakhir yang menghancurkan sisa-sisa citra wanita yang dicintainya. Petugas memborgol tangannya di belakang punggung.
Borgol itu berbunyi, klik, dengan suara yang memuakkan di ruangan itu. Mereka membawanya keluar. Aku melihat punggungnya saat dia digiring melewati ruang tamu, melewati foto-foto pernikahan mereka yang dipajang di dinding, melewati semua perabot mahal yang dia pilih dengan cermat. Menantu, sempurna, itu kini pergi, statusnya berubah menjadi tersangka kriminal. Pintu depan ditutup. Dan kemudian, hening. Keheningan yang tersisa di ruang makan itu 1000 kali lebih berat daripada keheningan apapun yang pernah kurasakan. Suaranya begitu pekat, seolah-olah kebohongan selama bertahun-tahun telah menyerap semua oksigen di ruangan itu. Rizwan dengan canggung membereskan laptop dan tabletnya. Saya rasa tugas saya sudah selesai, Bu Lestari, Bu Indah. Aku menatapnya. Anak muda yang menyelamatkan hidupku. Terima kasih, Rizwan. Kamu tidak tahu betapa berartinya ini. Winda mengantarnya ke pintu, berbicara pelan dengannya, mungkin soal pembayaran. Aku ditinggal berdua dengan Damar. Dia masih berdiri kaku di tempat yang sama. Dia menatap kursi kosong tempat Syafira tadi duduk. Kursi di seberangku. Winda kembali dan langsung menuju dapur. Aku mendengar suara air keran dan ketel listrik. Dia sedang membuat teh. Selalu praktis, Windaku. Damar akhirnya bergerak. Dia tidak menatapku. Dia menarik kursi, tapi tidak duduk. Dia hanya memegang sandaran kursi itu. Bu. Dia memulai. Suaranya hancur. Kenapa ibu tidak bilang padaku? Aku menatapnya. Mataku kering. Aku sudah kehabisan air mata. Bilang apa, Damar? Bilang padamu bahwa istri yang sangat kamu cintai sedang mencoba membunuhku? Bilang bahwa jam tangan yang kamu puji sebagai tanda perhatiannya adalah alat monitor pembunuhan. Aku. Dia tergagap. Apa kamu akan percaya padaku? Tanyaku, suaraku tetap dingin. Atau kamu akan bilang aku pikun? Kamu akan bilang aku cemburu pada menantu kesayanganmu. Damar tersentak. Dia tahu. Jauh di lubuk hatinya, dia tahu itulah yang akan terjadi. Dia akan membelanya. Dia akan menyuruhku untuk tidak berburuk sangka. Winda kembali, meletakkan secangkir teh di depanku dan satu lagi di depan Damar. Damar akhirnya ambruk ke kursi. Dia menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Dan untuk pertama kalinya, dia menangis. Bukan tangisan kemarahan atau kebingungan. Itu adalah tangisan seorang anak yang hancur. Tangisan penyesalan yang dalam. Maafkan aku, Bu. Isaknya dari balik telapak tangannya. Maafkan aku tidak melihat, aku terlalu sibuk, aku membiarkan dia, ya Tuhan, aku hampir membuatmu terbunuh. Dia terus mengulanginya. Maafkan aku. Aku meraih tangannya di atas meja. Tangannya sedingin es. Dia menipumu, Damar, kataku pelan. Dia menipu kita berdua. Dia ahli dalam hal itu. Tapi aku seharusnya tahu. Dia mengangkat kepalanya, matanya merah dan bengkak. Aku anakmu. Aku seharusnya melindungimu. Tapi aku malah memujinya. Aku memuji alat yang dia gunakan untuk meracunimu. Winda duduk di sebelahku, meletakkan tangannya di bahuku. Sudah berakhir, Damar. Ibumu selamat. Itu yang penting sekarang. Tidak, kata Damar, menggelengkan kepala. Ini belum berakhir. Ini baru permulaan. Dia berdiri. Ada sesuatu yang baru di matanya. Sesuatu yang keras. Aku akan panggil pengacara terbaik. Aku akan pastikan dia membusuk di penjara. Dan aku akan menebus ini semua, Bu. Aku janji. Aku menatap putraku. Pria yang tadinya naif dan dibutakan oleh cinta, kini terlihat hancur. Tapi di balik kehancurannya, aku melihat secercah harapan. Mungkin, dari reruntuhan ini, aku bisa mendapatkan putraku kembali. Malam itu, Winda dan Rizwan sudah lama pergi setelah memberikan kesaksian awal mereka di kantor polisi. Rumah itu terasa luar biasa besar dan kosong. Damar dan aku tidak banyak bicara. Kami hanya duduk dalam diam yang panjang. Konfrontasi terakhir telah usai. Bukan hanya dengan Syafira, tapi juga dengan kebohongan yang telah kami hidupi begitu lama. Penyelesaian itu tuntas, tapi menyakitkan.
Proses hukum berjalan cepat, terutama karena bukti yang kami miliki begitu tak terbantahkan. Kasus ini menjadi berita lokal yang heboh di Bandung, menantu sempurna meracuni mertua demi warisan. Persidangan adalah neraka bagi Damar. Dia hadir di setiap sesi, duduk di barisan depan, memaksa dirinya mendengarkan setiap detail rencana Syafira. Dia mendengar kesaksian ahli toksikologi yang menjelaskan bagaimana kerja warfarin akan menghancurkan organ-organ internalku secara perlahan. Dia mendengar Rizwan menjelaskan dengan detail forensik digital, menunjukkan log data pemantauan dosis racun harian. Syafira, dengan pengacara yang dibayar negara, mencoba berbagai pembelaan. Dia mencoba mengaku tidak waras, bilang bahwa dia tertekan oleh tuntutan sebagai menantu. Tapi riwayat pencariannya dan folder, proyeksi aset, membuktikan adanya perencanaan yang matang dan dingin. Dia tahu persis apa yang dia lakukan. Saat vonis dibacakan, aku tidak hadir. Damar yang datang sendirian. Syafira divonis 20 tahun penjara. Hakim menyebut tindakannya keji, licik, dan tidak berperi kemanusiaan, menyalahgunakan teknologi untuk kejahatan yang paling intim. Malam itu, Damar pulang ke rumah sewaan kecil yang kami tempati sementara. Dia duduk di depanku dan untuk pertama kalinya, dia benar-benar berbicara padaku. Bukan sebagai anak yang merasa bersalah, tapi sebagai seorang pria yang telah menerima kenyataan. Sudah selesai, Bu, katanya pelan. Proses perceraian juga sudah selesai. Bagaimana perasaanmu? Tanyaku. Dia terdiam lama. Kosong. Marah. Dan lega. Dia menatapku. Maafkan aku, Bu. Bukan hanya karena aku tidak tahu. Maafkan aku karena aku tidak ada. Aku mengabaikanmu. Aku menukar hubunganku denganmu demi ilusi keluarga sempurna yang kubangun dengan pembohong. Aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku sendiri. Kamu bisa, kataku, memegang tangannya. Dengan cara menebusnya. Bukan padaku, tapi pada dirimu sendiri. Mulailah hidup yang jujur, Damar. Itulah katarsis kami. Malam itu, kami berdua menangis. Bukan tangisan duka, tapi tangisan pembebasan. Langkah pertama kami adalah menjual rumah itu. Rumah paviliun kolonial di Ciumbuleuit itu terlalu beracun. Setiap sudutnya menyimpan kenangan akan kebohongan Syafira. Ruang makan tempat konfrontasi. Kamarku tempat aku menemukan tag pelacak. Dapur tempat dia meracik obatku. Damar mendukung penuh keputusanku. Kami menjualnya dengan cepat, bahkan di bawah harga pasar. Kami tidak peduli. Kami hanya ingin pergi. Semua perabotan mewah yang dipilih Syafira kami lelang. Kami hanya membawa barang-barang pribadi kami dan kenangan akan almarhum suamiku. Setahun kemudian, aku berdiri di bawah sinar matahari pagi Bandung yang cerah. Di depanku, berdiri sebuah bangunan modern, minimalis, dengan dinding kaca yang tinggi membiarkan cahaya masuk melimpah. Di atas pintu masuk, tergantung papan nama sederhana dari kayu, Galeri Fajar. Fajr, sebuah awal yang baru. Setelah menjual rumah, aku menginvestasikan semua uangku ke dalam mimpiku. Bukan galeri kecil yang pengap peninggalan suamiku, tapi sebuah ruang seni kontemporer yang hidup. Damar, yang kini pindah permanen ke Bandung, menggunakan keahlian bisnisnya untuk mengelola galeri. Dia menangani keuangan dan pemasaran, membiarkanku fokus pada hal yang kucintai, seni dan para senimannya. Hari itu adalah hari pembukaan resmi. Tapi bukan hanya pembukaan galeri. Di dalam, puluhan tamu berkumpul. Seniman, kolektor, jurnalis, dan sekelompok anak muda yang tampak gugup namun bersemangat. Aku naik ke podium kecil. Damar dan Winda berdiri di barisan depan, tersenyum bangga. Selamat datang di Galeri Fajar, kataku, suaraku bergema di ruangan yang luas. Fajar melambangkan harapan. Sebuah awal yang baru setelah malam yang paling gelap. Setahun yang lalu, lanjutku, hidup saya diselamatkan oleh teknologi. Tapi saya juga nyaris terbunuh oleh teknologi. Saya belajar bahwa teknologi adalah alat. Seperti pisau, dia bisa digunakan untuk menyiapkan makanan, atau bisa digunakan untuk melukai. Yang membedakan adalah tangan yang memegangnya, hati yang menggerakkannya. Karena itu,
Bersamaan dengan pembukaan galeri ini, saya ingin mengumumkan peluncuran Beasiswa Teknologi Fajar. Sebuah program beasiswa penuh yang didedikasikan untuk anak-anak muda Bandung yang brilian di bidang teknologi. Brilian, dan yang terpenting, beretika. Para tamu bertepuk tangan. Program ini tidak akan berjalan tanpa visi dan keahlian dari seorang pemuda luar biasa yang saya temui di masa tergelap saya. Izinkan saya memperkenalkan Ketua Yayasan Fajar. Aku menoleh. Rizwan. Rizwan melangkah maju. Dia tidak lagi terlihat seperti anak muda gugup di kios mal. Dia mengenakan jas rapi, rambutnya tertata. Perusahaan keamanan siber kecil yang dia dirikan setelah kasusku, kini mulai berkembang pesat. Dia menjadi konsultan ahli dalam kasus-kasus forensik digital. Dia menjabat tanganku, tersenyum. Terima kasih, Bu Lestari. Saya berjanji akan menjalankan amanah ini. Setelah acara selesai, aku, Damar, dan Winda berdiri di sudut galeri, memandangi keramaian. Jadi, kamu sekarang filantropis teknologi, Sar? Winda menggodaku sambil mengambil segelas sampanye. Tidak kusangka wanita gaptek sepertimu. Aku masih gaptek, Win, kataku tertawa, tapi aku tahu orang yang tepat untuk mengurusnya. Damar merangkul bahuku. Hubungan kami telah pulih, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dia tidak lagi terburu-buru, tidak lagi mengejar citra. Dia ada di sini. Aku menatap pergelangan tanganku. Kosong. Aku tidak pernah lagi memakai jam tangan. Aku tidak membutuhkannya. Aku menghirup udara segar di galeri baruku. Aku bebas. Aku kuat. Hidup baruku di Galeri Fajar baru saja dimulai.